Federasi Bahrain kecewa usai timnasnya Lici. STY sindir wasit dan fokus di Cina. Martin Pas kirim pesan lucu. Faktor timnas Indonesia bisa curi poin dari Cina. PSSI bereaksi tegas usai AFC sembunyi di balik batu. Puslek di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. STY sindir wasit dan fokus di Cina. Martin Pas kirim pesan lucu. Jelang duel melawan Cina, Sintayong membagikan sejumlah foto perjalanan skuad Garuda menghadapi Bahrain dan menuju Qingdao, Cina. Yang menarik dalam caption atau penjelasan foto itu, Coach Sin menyindir soal wasit Ahmed Al-Kaf yang memimpin pertandingan lawan Bahrain kemarin. Ex-pelatih timnas Korea itu tampaknya belum bisa melupakan sejumlah keputusan kontroversial Al-Kaf yang mana begitu merugikan timnas Merah Putih. Kekecewaan sepertinya masih begitu membekas di benak juru taktik asal Korea Selatan ini. Berangkat ke Bahrain dan berlatih, wasit merebut kemenangan dan pindah ke Qingdao, Cina dengan pesawat charter Garuda. Tulis Sintayong pada media sosial Instagram pribadinya. Memang tidak bisa dipungkiri keputusan wasit Ahmed Al-Kaf merugikan timnas Indonesia. Seolah memberi ruang dan waktu pada Bahrain sampai gol penyama kedudukan tercipta. Barulah peluit panjang dibunyikan. Alhasil kemenangan skuad Garuda yang sudah di depan mata buyar seketika. Timnas Indonesia sendiri saat ini sudah berada di Cina dan serangkaian persiapan pun telah dimulai sejak kedatangan mereka di Qingdao. Dalam hal ini, staf menyampaikan pemain pun dalam motivasi tinggi untuk bisa merengkuh 3 poin pertamanya. Bahkan, kali ini kiper timnas Indonesia Martin Pas pun sudah mempertontonkan kebolehannya dalam berbahasa Indonesia jelang melawan Cina. Untuk diketahui, dalam sesi latihan kali ini, para pemain timnas Indonesia mendapatkan pertanyaan iseng dari admin media sosial mereka. Kebanyakan dari mereka mendapatkan pertanyaan soal cuaca di Qingdao yang dingin. Hujan juga turun saat timnas Indonesia berlatih. Pada kesempatan ini, Marcelino Ferdinand menyebut cuaca di Qingdao seperti di Bandung, sementara Egy Maulana Fikri merasa cuaca seperti di Medan. Sandy Walsh dengan bahasa Indonesia yang lancar pun juga menyatakan, di mana matahari? Di mana matahari? Di mana? Nah, sosok yang paling bikin kaget adalah Martin Pas, karena dia tiba-tiba melontarkan kalimat kopi dangdut. Dangdut. Jawaban itu jelas tidak nyambung sama sekali dengan pertanyaan yang diajukan. Warganet pun curiga bahwa Martin Pas diajari kalimat-kalimat lucu ini oleh Sandy Walsh yang merupakan rekan sekamarnya. Sandy sendiri memang diketahui menjadi salah satu pemain keturunan yang sering menunjukkan tingkah lucu. Sementara itu, hal ini tentu menandakan hal yang positif bagi timnas Indonesia. Mereka telah berhasil melupakan kekecewaan dan kembali fokus untuk menantang tuan rumah Cina dengan persiapan yang penuh keceriaan. Dangdut. Faktor timnas Indonesia bisa curi poin dari Cina. Pelatih timnas Indonesia Sintayong memiliki kesempatan emas untuk mencuri poin penuh saat menghadapi Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasukan The Dragons sendiri tengah mengalami masa sulit dan menunjukkan sejumlah kelemahan yang bisa dimanfaatkan oleh tim Merah Putih. Ya, tahun 2024 tahun naga yang diidentikan dengan penuh keberuntungan justru menjadi tahun yang sulit bagi Cina. Pasalnya, dari 11 pertandingan yang telah dijalani, tim berjuluk Dragon ini hanya mampu meraih 1 kemenangan, di mana kemenangan tipis 4-1 atas Singapura pada laga kandang menjadi satu-satunya catatan positif mereka sepanjang tahun ini. Sisa pertandingan lainnya berakhir dengan 4 hasil imbang dan 6 kekalahan. Kekalahan terburuk dialami saat bertandang ke Jepang di mana mereka dibantai dengan skor telak 7-0. Ya, di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia ini, Cina belum pernah meraih satupun kemenangan. Mereka secara beruntun kalah dari Jepang, Arab Saudi, dan Australia. Untuk itu, kans lolos ke putaran final Piala Dunia pun semakin menipis untuk Cina. Dalam hal ini, timnas Indonesia pun memiliki celah untuk mengeksploitasi. Pasalnya, berdasarkan analisis, tim asuhan Branko Ivankovic kesulitan mencetak gol dan pertahanan mereka pun juga sangat rapuh. Catatan 2 gol dari 3 pertandingan adalah yang terendah di grup, sementara gawang mereka pun sudah kebobolan 12 gol. Sebagai perbandingan, timnas Indonesia telah mencetak 3 buah gol dan baru kebobolan 3 gol. Lebih lanjut lagi, mentalitas pemain Cina pun juga patut dipertanyakan.
Setelah kalah telak dari Jepang dengan skor 0-7, mereka juga gagal mempertahankan keunggulan saat menghadapi Arab Saudi dan Australia. Dua kekalahan dramatis ini tentu akan membebani psikologis para pemain. Kondisi ini tentu menjadi angin segar bagi tim Merah Putih. Sintayong pun memiliki peluang untuk mengeksploitasi kelemahan Cina dan meraih kemenangan perdana di putaran ketiga. PSSI bereaksi tegas usai AFC sembunyi di balik batu. Hampir semua pihak yang menanggapi hasil imbang timnas Indonesia versus Bahrain menyoroti keputusan wasit yang bertugas saat itu. Mengenai hal ini, PSSI pun juga sudah bereaksi keras dan mengambil langkah nyata dengan mengirimkan surat. Namun baru-baru ini AFC justru menanyakan langkah nyata dari PSSI itu karena mengaku belum menerima laporan resmi. Bahkan dalam hal ini, Sekretaris Jenderal AFC Datuk Winsor John mengklaim bahwasanya keluhan yang diajukan Indonesia terkait kepemimpinan Al-Kaf masih mengambang. Jawaban Sekjen AFC ini pun langsung direspon oleh Arya Sinulinga, di mana lewat unggahan akun Instagram pribadinya, Arya menjelaskan dan juga sekaligus menunjukkan bukti bahwasanya pihak PSSI sudah melayangkan protes secara jelas. Dalam penjelasannya, Arya bahkan menyebut protes pertama kali disampaikan PSSI lewat manajer Timnas Indonesia Sumarji, hanya selang sejam dari berakhirnya laga Timnas Indonesia versus Bahrain, di mana Sumarji menyoroti soal mengenai waktu tambahan yang lebih diberikan oleh wasit Ahmed Al-Kaf. Komplain ini pun sudah diterima langsung oleh match komisioner. Kemudian PSSI juga melayangkan protes kepada FIFA, di mana surat itu dikirimkan pada 11 Oktober 2024 atau sehari berselang laga Timnas Indonesia versus Bahrain yang digelar di Bahrain National Stadium Rifa. Tak ayal, Arya pun mengaku bingung dengan sikap Sekjen AFC dalam menanggapi protes PSSI soal match day Timnas Indonesia versus Bahrain. Dia pun berharap AFC bisa berbenah. Kualat, Federasi Bahrain kecewa usai timnasnya licik, efeknya seperti ini. Dalam beberapa hari terakhir, Bahrain memang sedang menjadi trending topik di Indonesia. Penyebabnya karena timnas Bahrain diuntungkan wasit Ahmed Al-Kaf saat menjamu timnas Indonesia di matchday keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis 10 Oktober 2024 malam. Baru-baru ini Federasi Sepak Bola Bahrain atau BFA pun melaporkan bahwa situs web mereka hingga media sosial resmi mereka pun juga telah mendapatkan serangan cyber. Masih dalam pernyataan BFA, akun media sosial para pemain Bahrain pun juga menjadi korban peretasan hingga banyak komentar negatif. Bukan hanya itu, para karyawan BFA pun juga mendapatkan sejumlah serangan cyber imbas dari hasil imbang kontroversial kontra timnas Indonesia. Tak hanya melakukan sumpah serapah kepada wasit, pemain bahkan staf, negara Bahrain pun juga menjadi imbasnya, di mana netizen Indonesia mengubah beberapa nama wilayah di Bahrain dengan kata AFC Mafia. Hal itu merujuk kepada Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC yang dinilai sebagai sarangnya mafia. Terlebih lagi, Presiden AFC saat ini berasal dari Bahrain, yakni Salman bin Ibrahim Al Khalifa. Untuk itu, pihak BFA pun mengaku sedang menyelidiki serangan cyber yang telah menimpa mereka.